di dalam tubuhnya, ya. Jin dalam tubuhnya. Oleh Allah Ta'ala, Allah mengizinkan malaikatnya untuk menyurupi ilmunya orang tersebut. Menyurupi. Boleh saya ceritakan? Allah mengizinkan malaikat menyurupi. Malaikat ngapain? Ya, malaikat ngapain nyurup-nyurup? Ariel menyurupi ilmunya orang tersebut, menyurupi jin tersebut dari jin itu ngomong, jin itu sendiri kayak menyurupi jin. Jadi ada 3 surupan ya. Malaikat menyurupi jin, lalu jin ini kesurupan masuk ke manusia. Triple surup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tentang Ustadz Dukun, Uskun ya. Kalau disingkat tuh Uskun, Ustadz Dukun. Dimana saya sekarang ingin membahas tentang Pak Danu. Dimana Pak Danu ini sering muncul di televisi dan memberikan video-video atraksi-atraksi yang nggak masuk akal. Kalau menurut saya nggak masuk akal dan nggak masuk di nalar. Katanya dia membuat manusia kesurupan malaikat dan lain sebagainya. Pokoknya yang gitu-gitu, bau-bau perdukunan. Nggak jauh berbeda dengan Samsudin lah begitu ya. Dobol. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita langsung simak bersama-sama seperti apa kejelenehan dari si Ustadz ini. Semuanya sudah siap keluar, tinggal nunggu doa dari Pak Ustadz. Arum tenang dulu, siap-siap semuanya. Ya, Joko dan teman-teman siap-siap. Bagi yang sihir, saya mau tahu nih, sihirnya dulu nih. Sihir yang masuk ke tubuhnya Bu Dena. Diam kau Danu, anak ini mau kumatikan, dia tak mati-mati Danu, gara-gara kau. MNC TV ya. Kenapa MNC buat acara seperti ini? Ya Allah, ini jelas-jelas tidak mendidik, malah ini merusak akidah. Oke, itu adalah pembukaan. Kita simak video yang lain yang justru lebih parah daripada ini. Yang terjadi di muka bumi ini dan di langit adalah atas izin Allah. Itu kunci. Kunci itu dulu pegang. Ya. Kemudian, apa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah izin dari Allah. Itu pegang. Lanjut. Kenapa dia bisa menjadi tahu bahwa itu akan terjadi? Ingat, orang tersebut punya ilmu, punya jin. Itu artinya di sini kenapa orang itu bisa tahu apa yang akan terjadi, istilahnya masa depan. Ramalan. Ini orang nih percaya kepada ramalan. Sedangkan Rasulullah SAW saja, ini Nabi nih, Nabi Muhammad yang bisa Isra Mi'raj, yang bisa ketemu Allah secara langsung. Dia saja melarang orang pergi ke dukun. Bahkan orang yang mempercayai perkataan si dukun atau si peramal, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Ini Rasulullah. Dan ini orang malah membenarkan ramalan. Kalian lebih percaya mana? Rasulullah apa Pak Danu? Ini saya tidak mau memanggil Ustadz ini, karena bukan Ustadz. Dia hanya dukun yang pakai peci ya. Dukun pakai peci. Lanjut. di dalam tubuhnya, ya. Jin dalam tubuhnya. Oleh Allah Ta'ala, Allah mengizinkan malaikatnya untuk menyurupi ilmunya orang tersebut. Menyurupi. Boleh saya ceritakan? Allah mengizinkan atau membiarkan malaikat menyurupi. Malaikat ngapain? Ya, malaikat ngapain nyurup-nyurup? Oh, malaikat itu setiap hari berzikir kepada Allah. Ngapain nyurup-nyurup? Ya Allah, ya Allah. Terus yang disurup siapa? Manusia gitu disurupi malaikat. Na'udzubillah. Ariel menyurupi ilmunya orang tersebut, menyurupi jin tersebut dari jin itu ngomong. Jin itu sendiri kayak menyurupi jin. Ya Allah, jadi ada 3 surupan ya. Malaikat menyurupi jin, lalu jin ini kesurupan masuk ke manusia. Triple surup. Allahu Akbar. Coba kita dengarkan ulang lagi sampai selesai dah. Katakan secara real, menyurupi ilmunya orang tersebut, menyurupi jin tersebut dari jin itu ngomong. Jin itu sendiri kayak kesurupan ngomong pada orangnya, pada empunya. Pada siapa, entah laki, entah perempuan, entah kurus, entah gendut, nggak tahu saya ya. Intinya adalah malaikat itu nyurupin istilahnya. Ini malaikat ditugaskan benar oleh Allah Ta'ala. Nah, jin ini akhirnya ngomong kepada orang itu, atau orang itu Oke, jadi jin disurupi oleh malaikat dan malaikat ini seperti kesurupan ngomong ke manusia. Bagaimana ada dialog antara manusia dan jin? Siapa manusianya? Dukun. Siapa manusianya yang kesurupan oleh jin atau ngobrol langsung dengan jin? Na'udzubillah min dzalik. Indigo. Jadi orang ini percaya kepada indigo-indigoan. Ya, orang-orang yang bisa melihat jin, orang yang bisa komunikasi dengan jin, yang bisa masukkan jin ke manusia dan lain sebagainya. Ini statement gila. Ini statement pembodohan.
ya teman-teman. Jadi kita disuruh percaya kepada dukun nantinya. Sedangkan Rasulullah SAW saja tidak pernah mengizinkan kita untuk pergi ke dukun, ya, tidak boleh mendatangi penyihir dan lain sebagainya. Karena datang kepada mereka sama halnya kita menduakan Allah. Ada yang lebih tahu kepada hal yang gaib daripada Allah. Meyakini bahwa ada orang pilihan bisa meramal-ramalkan sesuatu yang akan terjadi. Ini pernah terjadi kepada orang yang katanya bisa melihat masa depan. Dan apa yang dilakukan oleh si penanya? Ditanyakan, apakah engkau bisa melihat masa depan? Bisa. Seketika langsung ditabok gitu. Ya, ditabok ya. Lalu setelah ditabok dia bingung. Kenapa kau menabok saya? Katanya Anda bisa melihat masa depan. Harusnya Anda menghindar. Ya begitulah teman-teman. Ini adalah sesuatu yang dimana hanya ada di dunia fantasi, di dunia film. Sesuatu yang sudah dikarang-karang. Di dunia nyata tidak akan pernah ada yang seperti ini. Ya, peramalan-ramalan. Malah percaya kepada hal seperti itu kita musyrik. Malah kalau kita percaya pada hal tersebut kita musyrik teman-teman. Dan ada juga pernyataan dari Pak Danu ini yang jauh lebih parah. Katanya kalau kita sakit jangan berobat. Kalau kita berobat artinya kita ini munafik. Kalau kita sedang sakit lalu kita mau berobat itu katanya munafik. Na'udzubillah. Seperti ini videonya. Contoh nih, kita kasih tahu. Banyak orang menceritakan bahwa sakit itu dicabutnya dosa, diampuni dosa. Nih, tapi orang yang sakit dia bilang begitu, dia minum obat. Pada waktu dia meyakini itu bahwa sakit itu dicabut dosa, kemudian dia minum obat, itu munafik di hadapan Allah. Itu gimana dong Pak Ustadz? Kalau dia pakai ada hadis tersebut, ada itu hadis, dia harusnya nggak minum obat. Kalau dia kena gagal ginjal, dia nggak perlu ke rumah sakit. Diam aja gitu? Ya diam aja harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut, biarin aja diam. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Nggak, siapa bilang cabut? Astagfirullahaladzim. Tadi saya nggak tahu ya mbak-mbak itu siapa yang bertanya ke Ustadz Danu. Wanita itu bertanya, sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Nggak, siapa bilang dicabut? Padahal itu hadisnya Rasulullah. Bukan orang lain yang bilang kayak gitu, tapi Rasulullah yang mengatakan bahwa sakit itu adalah bagian dari penggugur dosa. Astagfirullah, saya nggak habis pikir sih Ustadz seterkenal ini bisa blunder juga ya kayak gini. Kita simak sedikit lagi nih ya. Iya dia harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut. Dengerin baik-baik. Biarin aja diam. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Enggak. Siapa bilang cabut? Oh jelas. Qurannya sudah dijelaskan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti musibah termasuk sakit itu dari buah tangan kita. Buah tangan kita apa yang menyebabkan musibah? Bukan, nggak mungkin buah tangan yang sedekah, nggak mungkin buah tangan yang baca Quran, nggak mungkin. Buah tangan yang mana? Pasti dosa. Nah orang itu tidak mau mengakui dosa. Orang itu kebanyakan nggak mau dia ngakuin dosa. Makanya kalau dia memang itu yang dipegang, jangan ke rumah sakit. Kalau kamu ke rumah sakit dianggap munafik oleh Allah Ta'ala karena kamu pegang itu. Silahkan, kalau kamu nanti itu kamu lakukan terus menerus, sakit ini kamu minum obat, kamu ke dokter, kamu suntik, kamu munafik. Besok hasilnya di akhirat baru ngerti bahwa yang kamu yakini itu adalah. Astagfirullah, ini syubhat ya, dibenturkan dengan ayat Al-Quran lalu mengajak orang lain untuk tidak mempercayai hadisnya Rasulullah. Orang yang nggak percaya dengan hadisnya Rasulullah ini bahaya, bisa masuk ke dalam kekufuran. Ini ada bantahannya guys dari seorang ustadz juga ya. Kita bersyukur sekali ada banyak dai-dai yang gerak cepat membantah syubhat ataupun penyimpangan-penyimpangan agama. Kita simak nih bantahannya. Jadi penyakit itu bisa sebagai penggugur dosa. Nabi yang bilang. Betul sekali. Sekali lagi Nabi yang bilang bahwa penyakit itu bisa sebagai penggugur dosa. Asalkan kita sabar di sana. Insya Allah itu sebagai penghapus dosa. Beliau mengatakan tidak dicabut dosa. Karena ayatnya sudah jelas kata beliau. Yakni beliau membacakan surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ayat ini terpotong sampai di sini. Padahal ada ujungnya. Wa ya'fu an katsir. Nah, apapun musibah yang menimpamu, itu ada karena ulah tanganmu. Beliau potong sampai situ. Padahal ada wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian dosa yang kalian kerjakan. Artinya dengan musibah itu bisa saja musibah itu sebagai pemaaf, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Inilah maksud dari ayat surat Asy-Syura ayat 30. Silakan cek ayatnya dan silakan cek tafsirnya. Jadi ini tadi ayatnya yang dipotong oleh Pak Danu ya. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30, di situ kan memang ditegaskan bahwa musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, di situ dipotong. Padahal ada lanjutannya.
Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir. Itu nggak dibaca tadi oleh Ustaz Danu. Padahal ayat ini sebenarnya menjelaskan musibah yang kita terima itu adalah dari perbuatan tangan-tangan kita sendiri, dari maksiat yang kita perbuat, dan Allah Maha memaafkannya. Dengan datangnya musibah itu insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, rasa capek, khawatir, sedih, kesusahan hati, atau suatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari 5641 dan Muslim nomor 2573. Nah, ini sejalan dengan ayat yang tadi itu, tapi dibuat ribet sama Pak Danu seolah-olah kontradiksi antara hadis dengan Al-Quran. Bahkan lebih parahnya mengajak orang lain untuk tidak percaya dengan hadis tersebut. Astagfirullah, inilah yang kita khawatirkan teman-teman ya. Penyimpangan yang datangnya justru dari orang-orang yang kita sebut pendakwah, kita sebut ustadz, kiai, ulama. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga kita bisa jaga iman kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan Pak Danu ini bukan kesengajaan untuk menyimpangkan akidahnya umat, melainkan memang ini adalah kekeliruan. Ya, sebagaimana seorang manusia yang bisa keliru. Kalau sengaja ya berarti ngajak murtad dong. Ngajak nggak percaya sama hadis. Ya.